Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dari Prodi AHS semester 5. Saya akan mempresentasikan hasil saya, yaitu mengenai tentang demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi sejak awal berdirinya tahun 17 Agustus 1945. Dalam proses kerjanya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR merupakan badannya yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal ini, itu berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, karena pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu pada tahun 1956. Diadakannya pemilu untuk pertama kali di Indonesia. Demokrasi ini yaitu demokrasi Pancasila. Setelah usia demokrasi Pancasila ini dilanjutkan oleh masa pemerintahan Soeharto yang melaraskan demokrasi yang pertama, dan dilanjutkan demokrasi yang kedua pada tahun 2004. Indonesia berpotensi menjadi contoh negara demokrasi di kawasan Asia. Alasannya, Indonesia menjadi contoh negara demokrasi karena Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga berhasil menjadi negara demokrasi karena telah melaksanakan pemilu yang kompleks. Walaupun demokrasi membawa situasi kacau dan perpecahan, seperti contoh pada pergantian 4 kali presiden selama periode 1998 sampai 2002. Namun Indonesia dapat mengatasinya. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan di Indonesia ini digunakan untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Hal ini bertujuan agar segala sesuatu yang menjadi jelas dan terang. Untuk mengatur negara dan pemerintahan, setiap negara memilih sendiri pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Begitupun Indonesia juga memiliki sistem pemerintahan yang dipercaya dan mengatur segala urusan negara. Sistem pemerintahan yang di Indonesia sejak 1959 sampai sekarang adalah sistem pemerintahan presiden. Perkembangan demokrasi Indonesia. Rezim Orde Baru telah dikuasai Soeharto sejak 30 tahun yang lalu. Usai masa perjabatannya, demokrasi Pancasila versi Orde Baru diganti dengan yang sesungguhnya. Tetapi mewujudkan cita-cita tersebut sangat sulit karena banyaknya konflik yang beredar dan yang terjadi. Hal tersebut tidak jauh dengan krisis moneter yang terjadi di negara Indonesia ini, di mana perekonomian saat ini justru memburuk daripada masa Orde Baru. Indonesia melalui 4 masa demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi yang masih dalam masa transisi. Yang pertama adalah demokrasi liberal, yang kedua adalah demokrasi terpimpin, yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, yang keempat masih dalam masa percobaan. Dalam masa demokrasi liberal, Indonesia tidak ada perubahan, melainkan malah para kabinet masa jatuh bangun. Dalam masa demokrasi terpimpin, Indonesia dipegang secara penuh oleh Presiden Soekarno dan berdampak baik pada forum internasional.
Tetapi pada masa tersebut perekonomian Indonesia terjadi penurunan yang drastis. Pendapat tokoh Insinyur Soekarno, menurut beliau demokrasi tercipta karena adanya keinginan untuk mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini berarti demokrasi Indonesia adalah untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Hal ini ditulis pada buku Insinyur Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat dan di Bawah Bendera Revolusi. Saya akhiri, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.